Dalam hidup, kita sering bertanya, apa sebenarnya tujuan kita? Mengapa kita diberi pilihan, kesempatan, dan juga ujian? Dalam Islam, ada satu konsep yang mengajarkan bahwa setiap langkah kita memiliki nilai. Konsep itu disebut hukum taklifi, sebuah panggilan untuk bertanggung jawab. Apa sih hukum taklifi itu? Hukum taklifi adalah aturan Allah yang berkaitan dengan perintah, larangan, dan pilihan. Bukan sekedar hukum, tetapi sebuah amanah. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Adapun pembagian di dalam hukum taklifi, yang pertama ialah wajib. Wajib adalah sebuah perintah yang harus dikerjakan, di mana jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat. Hukum wajib ini masih terbagi menjadi 4 dasar utama. Yang pertama yaitu hukum wajib berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang kedua, hukum wajib berdasarkan orang yang melaksanakannya. Yang ketiga, pembagian hukum wajib ini berdasarkan ukuran atau kadar pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu berdasarkan kandungan kewajiban perintahnya. Yang kedua yaitu sunnah, di mana amalan yang tidak diwajibkan tetapi sangat dicintai oleh Allah. Sunnah ini apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya seperti sholat duha, sholat hajat, sholat witir, puasa Daud, dan masih banyak lagi. Hukum sunnah ini masih dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan tuntutan. Yang kedua dari segi kemungkinan untuk meninggalkannya. Yang ketiga adalah haram. Haram ini larangan yang menjaga kita dari kerusakan, bukan untuk membatasi tetapi untuk melindungi. Di mana haram ini jika dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya seperti berzina, membunuh, meminum khamr, korupsi, dan masih banyak lagi. Dalam haram ini masih dibagi menjadi 2 jenis, yaitu al-muharram li dzati dan al-muharram li ghairihi. Yang keempat yaitu makruh, di mana hal yang sebaiknya dihindari, mengajarkan kita untuk memilih yang lebih baik meski tidak dipaksa. Makruh ini jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun jika dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Contohnya seperti merokok, makan atau minum sambil berdiri, memakan makanan yang baunya menyengat, contohnya jengkol, pete, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu mubah. Bisa dikatakan bebas untuk memilihnya. Disinilah kebijakan kita diuji, karena tidak semua yang baik itu boleh. Contohnya berlebihan dalam memakai air. Sifat dari mubah ini tidak akan mendatangkan pahala ataupun dosa bagi yang melaksanakan maupun meninggalkan hal tersebut. Hukum taklifi bukan sekedar aturan. Ia adalah kompas moral yang membimbing kita agar tidak tersesat dan kembali ke arah jalan yang benar. Mengapa hukum taklifi ini penting? Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, mau jujur atau mau berbohong, mau menunda atau berusaha, mau menyerah atau bangkit.
Hukum taklifi mengingatkan kita bahwa setiap pilihan mempunyai konsekuensi di dunia maupun di akhirat. Ketika kita memilih yang benar, meski sulit, disitulah nilai kita sebagai manusia diuji. Hidup ini terlalu singkat, tapi setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan kembali kepada kita. Hukum taklifi mengajarkan bahwa Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kemampuannya. Artinya, kita mampu, kita kuat, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mulailah dari kecil, berkata jujur, disiplin, menghargai waktu, dan menjaga hati. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana. Jadikan hukum taklifi bukan sekedar teori, tapi pedoman hidup. Karena ketika hidup dengan kesadaran, tanggung jawab, dan kebaikan, dunia akan menjadi tempat yang lebih indah. Tetaplah berjalan di jalan kebaikan, karena setiap langkahmu itu berarti. Nah teman-teman, bagaimana belajar usul fikih? Seru kan? Seru banget. Oke, jangan lupa belajar dan salam Sobat PAI. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.